Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Mutaharo. Selamat pagi anak-anak, semua sehat? Alhamdulillah kalau semua sehat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Yaitu dengan materi proses masuk dan jalur penyebaran Islam ke Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pertama yaitu siswa mampu mendeskripsikan proses masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Tujuan yang kedua, siswa mampu memaparkan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Nusantara. Tujuan yang ketiga, siswa mampu mencontoh kesemangatan para penyebar Islam di Nusantara. Tujuan yang keempat, siswa mampu menghargai peninggalan para penyebar Islam dengan tidak menodai perjuangan mereka ke arah anarkis atau kekerasan. Proses masuk dan jalur penyebaran Islam ke Indonesia. Masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia dipengaruhi oleh adanya hubungan perdagangan Asia kuno yang dilakukan oleh bangsa Cina dan India, yang mendorong pedagang lainnya seperti pedagang dari Arab, Persia, Gujarat untuk ikut serta dalam hubungan perdagangan tersebut. Hal itu menyebabkan kota-kota pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat transit ramai dikunjungi orang, sehingga dapat berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan dunia. Dari hubungan perdagangan tersebut, mereka dapat saling mengenal budaya yang dibawa oleh masing-masing pedagang, yang dapat dilihat dari bahasa, barang dagang yang dibawa maupun dari corak hidup mereka. Untuk itu, banyak pedagang Arab, Persia, dan Gujarat yang menetap dan menikah dengan penduduk setempat, sehingga budaya Islam dan agama Islam dapat dengan mudah disebarkan di berbagai wilayah Indonesia melalui pendekatan budaya. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan bukti-bukti Islam masuk ke Indonesia. Pendapat pertama, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dengan bukti-bukti sebagai berikut. Bukti pertama, catatan sejarah kerajaan Cina. Bukti kedua, berita Chong Ku Fai pada tahun 1178 Masehi. Bukti ketiga yaitu berita Jepang tahun 784 Masehi. Pendapat kedua, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11, yaitu ditemukannya makam Fatimah binti Maimun yang berangka tahun 1082 di lereng Gresik. Dan di kawasan tersebut berkembang masyarakat Muslim. Pendapat yang ketiga, yaitu Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dengan bukti sebagai berikut. Catatan perjalanan Marco Polo, berita Ibnu Battuta. Pendapat yang keempat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan bukti sebagai berikut. Bukti pertama, catatan Manhuan, seorang musafir Cina Islam, memberitakan bahwa pada abad ke-15 sebagian masyarakat pantai utara Jawa Timur telah memeluk Islam. Bukti kedua, pemakaman Muslim kuno di Triloyo dan Triwulon, makam yang berangka tahun 1457 Masehi, membuktikan adanya bangsawan Majapahit yang sudah memeluk Islam pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Bukti ketiga, makam salah satu wali Songo di daerah Gresik bernama Malik Ibrahim, bangsa Persia, yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Bukti keempat, Summa Oriental dari Tom Freres, catatan musafir Portugal ini memberitakan mengenal penyebaran agama Islam antara tahun 1512 Masehi sampai tahun 1515 Masehi di Sumatera, Kalimantan, Jawa sampai Kepulauan Maluku.
Jalur penyebaran Islam ke Indonesia. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pertama kali Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau ke-1 Hijriah, yaitu melalui dua jalur. Jalur pertama yaitu jalur utara dan jalur kedua yaitu jalur selatan. Selanjutnya, pembawa ajaran Islam ke Indonesia. Proses masuk dan penyebaran agama Islam di Indonesia tidak dapat kita lepaskan dari pembawa dan penyebar agama Islam ke Indonesia. Mereka inilah yang memiliki peran penting sebagai berikut. Pertama, kaum pedagang. Kedua, kaum para mubalik. Ketiga, para sufi atau orang-orang yang memiliki ilmu tasawuf. Selanjutnya, ada dua kelompok yang menerima ajaran Islam di Indonesia, yaitu kelompok pertama, kelompok elit yang terdiri dari para raja, bangsawan, penguasa, dan para pengusaha atau pedagang. Kelompok kedua adalah kelompok rakyat jelata yang terdiri dari rakyat biasa yang hidup di bawah penguasa. Selanjutnya, cara-cara masuknya Islam ke Indonesia yaitu dengan cara sebagai berikut. Pertama, melalui perdagangan. Kedua, melalui perkawinan. Ketiga, melalui pendidikan. Keempat, melalui tasawuf. Kelima, melalui kesenian. Dan keenam, melalui politik. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima di Indonesia. Faktor pertama, yaitu syarat masuk Islam sangatlah mudah. Faktor kedua, agama Islam tidak mengenal kasta. Faktor ketiga, penyebaran Islam dilakukan dengan secara damai. Faktor keempat, pelaksanaan ibadah dan upacara keagamaan lebih sederhana. Faktor kelima, aturan dalam Islam fleksibel dan tidak memaksa. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.